Berkati kami, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan masuk ke hati setiap anak-anak-Mu, dan hidup kami diubahkan menjadi manusia baru. Beshem Yeshua di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Shalom. Dukung doa untuk pelayanan Abuna di Jakarta. Dan kemarin hari Jumat saya baru saja melayani di sebuah youth camp. Camp anak-anak muda di Gria Sejahtera Kopeng. Di sana saya mengajar tentang sebuah tema yang sangat penting yang seringkali kita sepelekan. Yang namanya ego. Dalam bahasa Inggris ada sebuah quote yang sangat bagus. My ego keeps me away from God's will. Yang artinya ego yang kita punya itulah yang membuat kita jauh dari rancangan Tuhan. Membuat kita jauh dari apa yang menjadi kehendaknya di hidup kita. Sebelum kita membuka Alkitab, kita perlu mendengar sebuah cerita di mana Saul sebagai raja Israel yang pertama cemburu dan iri hati kepada Daud. Pada waktu itu Daud adalah salah satu pegawainya, salah satu pasukannya, perwiranya yang selalu sukses, yang selalu berprestasi dalam segala pekerjaannya. Di tangan Daud, kerajaan Israel itu sangat luas. Dan Israel tidak pernah kehilangan kota-kota bentengnya karena Daud berhasil selalu memenangkan pertempuran-pertempuran yang ada. Dia selalu menang perang. Maka bangsa Israel mulai membandingkan Bapak Ibu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perkataan-perkataan nyinyir inilah yang membuat Saul sakit hati sehingga dia mulai iri, mulai cemburu kepada pegawainya sendiri. Padahal Saul pada waktu itu adalah raja yang sangat berkuasa yang seharusnya tidak perlu takut kepada siapapun kecuali takut kepada Tuhan. Dan iri hati inilah adalah akar dari segala masalah-masalah yang ada sehingga akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Saul benci sekali kepada Daud dan ingin membunuhnya karena dia takut bahwa jabatan raja itu akan beralih. Diambil dari Saul dan diberikan kepada Daud. Dan ternyata apa yang dia takutkan itu betul-betul terjadi. Akhirnya Daud meninggalkan Saul, dia bersama dengan pengikutnya, dengan pasukannya keluar dari istana Saul karena takut dibunuh. Pada waktu itu bahkan Alkitab mencatat Saul pernah mengambil tombak lalu melemparkannya. Untung tidak mengenai Daud. Nah sekarang kita tidak akan berbicara mengenai Saul, tapi kita akan bicara mengenai seorang tokoh Alkitab yang namanya Nabal. Kita buka kitab Alkitab dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Sama-sama kita buka 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, sudah ada di depan juga ya. Mari saya membacakan, Bapak Ibu menyimak ya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, perhatikan kata itu ya, sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Jadi ternaknya dia itu 4.000. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu domba-dombanya. Ayat yang ketiga, nama orang itu Nabal dan nama istrinya adalah Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika saya membaca dua ayat tadi, terutama ayat yang ketiga, kadang itu saya merasa bahwa hidup ini enggak adil Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan seorang laki-laki yang kasar dan jahat kelakuannya bisa berjodoh dengan seorang wanita yang bijaksana dan yang cantik? Seringkali itu tidak masuk akal, kita berpikir, tapi ada rancangan Tuhan di balik setiap apa yang terjadi. Saya bingung ya, kenapa ya
Tuhan bisa menjodohkan dua pribadi yang kelakuannya berbeda? Apa enggak kasihan wanitanya, enggak kasihan istrinya, selalu setiap hari dalam pernikahannya dikasari dan dijahati gitu ya. Nanti kita akan belajar betapa jahat dan betapa egoisnya Nabal. Tapi sebelum kita sampai ke sana, pesan untuk orang-orang tua yang punya anak-anak perempuan ya. Jangan izinkan anak perempuanmu berjodoh dengan orang jahat dan kasar. Karena dia akan mengalami yang namanya neraka seumur hidupnya. Surga dan neraka itu nanti, afterlife ya, setelah kehidupan di bumi. Nah bayangkan yang seharusnya amit-amit neraka, kok malah neraka sudah ada di bumi gitu ya, malah dialami di bumi. Jangan izinkan hal itu terjadi. Next kita baca ayat yang keempat. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, ayat kelima Bapak Ibu baca, 2, 3, maka pergilah, temuilah Nabal, ayat 6 saya, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ayat 7 Bapak Ibu. Baru-baru ini tidak kami ganggu, tidak. Ayat 8 saya, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 9 bersama-sama, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Rupanya anak buah Daud ini datang kepada Nabal yang ada di Karmel untuk minta bekal. Ya. Daud sebagai seorang pelarian, seorang petinggi, seorang pejabat di kerajaan, di istana, dia kabur dari sana, lalu dia bersama pengikutnya pergi merantau entah kemana, pokoknya kabur dulu. Karena kalau ketemu Saul, dia bisa mati kapanpun ya. Maka ketika Daud lari, dia memimpin 600 orang. 600 orang, mengepalai memimpin 600 orang itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Dan pada waktu itu kebiasaan pada hari-hari raya di Israel bahwa kalau ada hari raya biblikal, orang itu wajib untuk bermurah hati kepada sesamanya. Saya pernah mengajar bahwa kebiasaan dalam menuai gandum di Israel, bulir-bulir gandum, tidak boleh semuanya itu dibawa pulang atau semuanya itu dipanen. Mereka harus menyisakan sedikit-sedikit seperti yang pernah kita baca pada kasus Ruth dan Naomi dan Boas ya pada waktu itu, supaya sisa-sisanya itu bisa diambil oleh orang-orang yang butuh dan mereka bisa makan. Maka normal pada waktu itu, di zaman itu, kalau orang datang di hari raya minta belas kasihan. Tapi apa yang menjadi reaksi Nabal dengan sifat egonya, kita lihat ayat yang ke-10 saya bacakan. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ayat 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ini adalah sebuah sikap hati yang sangat reaktif dan egois gitu ya. Langsung meledak, boom, seperti itu. Dan hari ini kita akan belajar apa sifat-sifat ego dari Nabal supaya kita jangan menirunya. Yang pertama, Nabal adalah orang yang sangat arogan dan tidak ramah sama sekali. Pada waktu mereka, suruhan-suruhan Daud datang kepada Nabal, itu adalah pertama kali Nabal bertemu dengan orang baru, betul?
Dan ketika dia bertemu dengan orang baru, dia tidak ada ramah-ramahnya sama sekali. Tadi yang barusan kita baca di ayat yang ke-10. Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Malah sekarang ini saya dengar ya, banyak hamba yang lari dari tuannya. Masa aku ngambil apa yang jadi punyaku lalu kasih ke orang yang aku gak kenal. Kasih ke orang yang aku gak tahu. Ini adalah sikap arogan dan tidak ramah sama sekali. Bahkan Nabal pura-pura tidak tahu siapa Daud. Wah, ini kurang ajar. Dia adalah warga kerajaan Israel yang baik. Dia adalah seorang yang berada. Dia kaya. Tapi dengan sifat arogannya dia pura-pura gak kenal siapa pemimpinnya. Dan langsung dalam bahasa Jawa itu nyolot Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang-orang di zaman sekarang ini seringkali punya penyakit seperti Nabal, yaitu nggak mau bertanya dulu tentang kebenaran sebuah informasi. Jadi ketika ada orang-orang baru lalu berkata bla bla bla, itu kita tidak memverifikasi terlebih dahulu apa info yang diterima. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Karena dalam menyelesaikan suatu masalah, tidak boleh hanya percaya atau hanya mendengarkan satu pihak, tapi harus mendengarkan dua pihak. Kenapa sih Nabal tidak mau memanggil anak buahnya dan menanyakan kebenaran berita itu? Emang iya kalian dijaga? Apa susahnya bertanya seperti itu? Dia punya semuanya, dia tidak kurang sesuatu pun, tapi yang kurang dari dia adalah komunikasi. Miskomunikasi itu adalah pembunuh terbesar dalam hubungan Bapak Ibu. Oh lah saya kira kamu pengennya gini. Lah saya kira kamu sudah tahu. Lah saya kira itulah sebenarnya itu membunuh keharmonisan. Kalau saya perhatikan ada dua alasan kenapa orang tidak mau bertanya. Kenapa orang tidak mau berkomunikasi. Yang pertama itu karena dia sok tahu. Dan yang kedua itu karena dia malu terlihat bodoh. Nah, orang tipe yang kedua, malu terlihat bodoh ini sering saya temui ketika kita berdiskusi, membicarakan topik-topik tertentu, lalu dia itu, oh iya, yang itu kan, oh yang itu. Itu orang-orang seperti itu biasanya dia tidak mau terlihat ketinggalan zaman ya. Ada yang namanya fear of missing out, FOMO, yang artinya nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan berita-berita hot. Nah yang pertama tadi orang-orang yang sok tahu ini biasanya sudah merasa diri paling tahu, sudah merasa diri paling pinter, sehingga dia menganggap orang lain itu bodoh. Nah ini keterlaluan orang-orang seperti ini. Dalam pengalaman saya menjadi influencer rohani, saya membuat video-video pendek, cerita tentang kisah-kisah di Alkitab dan merangkumnya supaya jadi sederhana dan bisa dinikmati oleh orang umum. Saya punya banyak sekali fans dan puji Tuhan juga punya banyak sekali haters. Haters saya ini dengan kepintaran mereka memaki-maki saya di kolom komentar. Justru orang-orang netizen-netizen yang pinter mereka diem dan nge-like dan nge-share. Nah kalau saya baca komen-komen itu ya yang paling emosi dengan komentar-komentar itu bukan saya yang punya konten tapi Finlay gitu ya. Bang kesel kali aku bang, kenapa dia ngomong seperti ini ya? Karena kesoktahuannya lalu dengan mudahnya menuduh orang lain salah, menuduh orang lain sesat gitu ya. Padahal orang yang ada buku di kepalanya, dia tidak suka berdebat dengan orang bodoh. Ada sebuah pepatah yang berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Maka lebih baik kita bertanya dan kita akan tiba di tujuan dengan selamat dan dengan baik. Yang kedua, sifat ego dari Nabal, dia itu orangnya overthinking. Ketika dia mendengar berita buruk, ada hamba-hamba yang kabur dari tuannya, lari, lalu jualan nama tuannya, pakai atas nama tuannya untuk minta-minta, lalu dia menuduh orang-orang Daud juga pelaku-pelaku yang sama. Dia dengan mudahnya negative thinking, berpikir negatif. Dia langsung menuduh anak buah Daud kabur dari Daud dan bohong demi kepentingan pribadi.
Kenapa orang bisa overthinking, negative thinking? Biasanya ini sepaket sama yang ketiga itu namanya trust issue Bapak Ibu. Overthinking, berpikir secara over, memikirkan sesuatu yang tidak terjadi. Negative thinking, segala sesuatu dilihat dari sisi negatifnya, dari sisi kejelekannya. Tidak mau berpikir yang positif, yang baiknya. Dan yang ketiga itu tadi ada trust issue, ini sepaket orang-orang overthinking ini. Biasanya perasaan overthinking ini membuat orang menjadi sulit percaya dengan orang lain, menjadi trust issue, sulit untuk percaya dengan orang lain karena pernah disakiti. Nah, siapa yang pernah mengalami trust issue dengan orang lain? Boleh angkat tangan? Ada beberapa ya. Yang lainnya hatinya sungguh mulia ya, tidak pernah curiga sama orang lain, puji Tuhan. Nanti saya akan lapor ke Abuna, Papa, jemaat kita semuanya hatinya murni, selalu positive thinking gitu ya. Perasaan trust issue ini terjadi karena kita pernah kecewa, kita pernah sakit hati dengan orang lain. Dan orang yang kecewa, orang yang sakit hati Bapak Ibu, kalau hatinya tidak dibereskan, kalau hatinya tidak diobati dengan mencari Tuhan, itu akan menimbulkan yang namanya kepahitan. Dan kepahitan yang mendalam bisa mengganggu kesehatan jasmani. Menurut penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter di Amerika, Amerika itu negara dengan Kristen terbanyak ya, jumlah Kristen di sana sangat besar, mereka melakukan penelitian di rumah sakit Kristen, bahwa sel-sel kanker akan tumbuh dengan lebih cepat, berkembang biak dengan sangat baik, semakin menyebar jika pasiennya itu punya kepahitan mendalam. Nah, pagi hari ini saya mau nasihati Bapak Ibu semua, jangan simpan-simpan kepahitan di hati. Jangan simpan-simpan perilaku orang lain yang menyakiti hatimu. Karena imunmu akan turun dan semakin ngedrop. Rasa kecewa, semua orang pernah kecewa, semua orang pernah mengalami. Rasa kecewa yang kita alami cenderung membuat kita untuk selalu menuduh orang lain dan senang melihat orang lain itu jatuh atau gagal. Abuna kesaksian dalam prosesnya dia menjadi guru besar, itu tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan dijegal dengan sengaja oleh oknum-oknum tertentu. Kenapa orang menjegal keberhasilan orang lain? Karena dia nggak mau orang lain berhasil. Dia nggak mau orang lain mencapai prestasi. Dan biasanya orang-orang seperti itu yang suka menjegal itu harus diberi kartu kuning. Artinya itu perlu Tuhan sentil dulu biar bertobat ya. Bapak Ibu jangan tunggu Tuhan sentil baru kita mau bertobat. Jangan kita halang-halangi kesuksesan orang, justru kita dukung dia. Dan kita berdoa, Tuhan Engkau Elohim yang memberkati dan mensukseskan orang ini, Engkau Tuhan yang sama yang sanggup memberkati aku untuk bisa sukses di dalam-Mu. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Orang-orang yang kepahitan dengan gereja, kalau kita lihat hidupnya, kepahitan dengan hamba Tuhan, hidupnya itu terus menurun dan menurun dan menurun dan menurun. Ada seorang dalam sebuah gereja, dia dulu kaya, lalu tiba-tiba punya masalah bisnis sehingga dia jatuh. Dan ketika jatuh, gerejanya itu meninggalkan dia. Hamba Tuhannya tidak mau lagi berdoa untuk dia, sehingga dia merasa kecewa dan sakit hati. Dan sampai dengan hari terakhirnya di bumi, sebelum dia pergi ke rumah Tuhan, dia masih memiliki hati yang keras dan hati yang hancur, hati yang pahit. Dan kalau kita lihat hidupnya, justru seharusnya semakin banyak masalahmu, semakin kamu dikecewakan orang, semakin kamu disakiti orang, seharusnya kita semakin gandul sama Tuhan. Kita semakin cari Tuhan, kita semakin dekat kepadanya. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan itu selamanya. Dengar Bapak Ibu, pencobaan yang Anda alami tidak akan pernah berlangsung selamanya. Artinya selama Anda masih mengalami pencobaan, selama Anda masih mengalami hal yang tidak mengenakkan, itu baru koma, belum titik. Jadi masih ada hal baik yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi lakukan bagianmu untuk berdoa dan dekat kepadanya.
semakin lebih giat lagi dalam mencari Tuhan. Ketika harusnya Saul cemburu dengan Daud, dia harusnya semakin gondali Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mempertahankan dia. Poin yang ketiga, ego yang dimiliki oleh Nabal adalah roh pelit. Ya. Dia berkata, aku nggak mau memberikan apa yang kupunya buat orang-orang yang aku nggak kenal. Apalagi sudah dituduh itu adalah orang-orang kabur. Orang-orang pelit seperti ini dengan segala kekayaannya, dikatakan di sana tadi dia punya ribuan hewan, 3.000 domba, 1.000 kambing, 4.000 Bapak Ibu. Tapi dia pelit, dia punya roh pelit. Roh pelit ini adalah roh self-centered. Artinya segala sesuatu itu dia pandang, dia lihat hanya dari dia sendiri. Egonya tinggi, aku, pokoknya aku, hanya aku, menurut aku, nah gitu, hati-hati itu. Orang yang sering seperti itu, kita harus refleksi diri, hati-hati. Jangan-jangan kamu sudah mulai ego. Orang pelit seperti Nabal tidak mau berbagi, karena dia selalu merasa apa yang dimilikinya kurang. Kurang, ini masih kurang banyak, aku masih pingin serakah gitu ya. Ketika kita menjadikan mamon atau setan duit sebagai yang nomor satu di hidup kita dan menggeser posisi Tuhan, itulah yang Alkitab berkata, ngengat dan karat akan makan hartamu, Bapak Ibu. Dalam pelayanan saya menjumpai banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses luar biasa, tapi penyakitan. Jadi duitnya tidak membuat dia bahagia, tapi membuat dia pergi ke Singapura, pergi kemana-kemana untuk berobat. Pergi ke Amerika itu untuk berobat ya. Kenapa? Karena dia tidak bijak dalam mengelola mamon. Jangan biarkan dirimu dikontrol oleh uang, tapi kontrollah uang itu, kontrollah berkat Tuhan itu dengan baik. Karena sifat dasar manusia itu serakah. Seperti Nabal itu, dia ingin kaya, sudah kaya pengen lebih kaya lagi, pengen lebih kaya lagi, tambah kaya lagi. Dan itu yang Tuhan tidak suka dalam dirinya. Kita diberkati untuk jadi saluran berkat, amin. Karena saluran yang mampet, itu banyak masalahnya. Ya lumutan, ya karatan, ya jebol, ada aja. Jadi kalau Anda mau hidupmu terus diberkati, teruslah jadi berkat. Hukum dunia itu beda dengan hukum Tuhan Bapak Ibu. Dunia berkata, kamu semakin memberi, saldomu tambah kurang. Tapi hukum Tuhan semakin dibagi, terutama bagi orang yang sedang membutuhkan, yang menolong orang lain di saat yang tepat, itu tidak akan pernah habis, akan terus bertambah. Ya memang hukum rohani ini lain dengan hukum jasmani. Dan saya sudah membuktikan itu Bapak Ibu. Semakin dibagi berkat itu mengalir, semakin Tuhan memberkati. Karena Tuhan percaya bahwa anakku yang ini dia tidak serakah. Tapi dia mau berbagi dengan sesamanya. Dan itu yang Tuhan mau. Ketika saya kuliah di Israel, saya itu sering dibagi makanan, masakan dari roommate saya yang orang dari Tiongkok. Dia itu pintar masak, orang Tiongkok ya. Kalau masak itu enak-enak itu, dapur itu langsung harum. Dan dia selalu berbagi dengan saya Bapak Ibu. Itulah berbagi. Berbagi bukan selalu soal duit. Kita makan bersama, kita menikmati berkat Tuhan bersama, berbincang bersama. Itu yang membuat hidup berbahagia bukan? Anda mau dikasih uang 10 miliar tapi hidup di pulau sendirian sama monyet? Mau? Enggak enak hidup sendiri itu. Enak hidup bahagia bersama orang-orang yang kita kasih. Ayat 12. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Terakhir 14, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya katanya,
Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Garis bawahi kata memaki-maki. Ini orang egois dan suka memaki-maki orang lain. Siapa di sini kalau marah suka maki-maki? Semoga tidak ada ya jemaat situ sisi yang suka maki-maki. Bertobat kalau yang pernah maki-maki. Marah boleh, tapi marahlah dengan kasih dan kelemah lembutan. Tidak boleh marah dengan maki-maki. Tidak boleh marah meledak-ledak. Itu bukan yang Tuhan mau. Lihat, Daud bersama pasukannya 400 orang mau pergi ke rumah Nabal dan membinasakan mereka. Kemarahan Nabal, maki-maki Nabal, akhirnya memancing kemarahan Daud. Kemarahan Bapak Ibu mengundang malapetaka dan masalah yang lebih besar di hidup kita. Jadi ketika kita ingin marah, kita harus ingat salah satu buah roh yang namanya pengendalian diri. Kendalikan dirimu. Jangan sampai apa yang kamu lakukan setelah ini akan mengundang malapetaka, mengundang masalah lebih besar. Karena ngapain kita cari-cari masalah? Masalah nggak usah dicari, itu akan datang sendiri ya. Masalah itu akan mengejar-ngejar kita. Selagi kita masih hidup, detak jantung masih berdenyut, kita akan punya masalah. Hanya kuburan, tidak ada masalah Bapak Ibu di sana. Tapi jangan cepat-cepat ke kuburan ya. Kemarahan tidak pernah menjadi solusi. Dan solusi itu ada di saat kita punya hati yang tenang. Jadi kalau saya lihat alur ego dari manusia, pertama manusia dilahirkan bayi itu inosen, betul? Bayi masih belum punya dosa, belum punya kehendak bebas, baru punya dosa keturunan. Bayi punya dosa keturunan dari Adam dan Hawa, tapi dia belum punya dosa individu atau dosa akibat perilakunya dia sendiri. Hati yang murni dan tulus ini kemudian ketika tumbuh besar mulai disakiti orang lain. Mulai disakiti oleh papa mama sendiri mungkin, mulai disakiti oleh saudara, tetangga, di sekolah mulai disakiti. Dan mulai disakiti, itu akan menimbulkan memori pahit di otak. Ketika ada memori pahit di otak yang tidak beres, yang tidak segera diampuni, itu akan numpuk, penuh, sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melukai orang lain. Muncul keinginan untuk melemparkan kotoran di otak dilemparkan ke orang lain. Hati-hati karena tanpa kita sadar, perilaku kita, maki-maki kita, kemarahan kita, ego kita, itu muncul karena pengalaman masa lalu yang tidak mengenakkan dan belum dibereskan. Jadi apa yang harus kita lakukan di hari kita disakiti, di hari kita sedih karena dijahatin orang, di hari itu juga sebelum matahari terbenam, langsung doa. Ampuni orang itu. Doa minta kekuatan Roh Kudus agar bisa melepaskan pengampunan. Jangan jadi orang yang penyimpan dendam ya Bapak Ibu. Karena kita sudah dimaafkan oleh Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kita harus mengampuni orang lain. Kita harus, yang boleh menyimpan dendam adalah orang yang dosanya tidak diampuni Tuhan. Masalahnya tidak ada. Kita semua dosanya sudah diampuni. Maka kita harus mengampuni orang lain. Ayat 15. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ini kesaksian hamba-hamba Nabal kepada Abigail istrinya. Rupanya ini memang ya orang yang namanya Nabal ini tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu diri. Betapa baiknya Daud. Daud tidak punya kewajiban untuk melindungi siapapun karena dia adalah bos dalam kerajaan. Tapi dia sebagai pegawai kerajaan,
Dia melindungi Nabal beserta seisi rumahnya. Dikatakan di sana hartanya tidak diganggu, bahkan dijaga seperti pagar. Artinya dapat security gratis, dapat keamanan gratis. Kurang baik apa? Nabal, orang yang egonya tinggi ini tidak bilang terima kasih, tapi dia malah maki-maki. Seringkali kita tidak tahu diri seperti Nabal, Bapak Ibu ya. Betapa orang lain, betapa Tuhan baik buat kita, tapi kita lupa berterima kasih. Janganlah kita lupa sama Tuhan setelah doa kita dijawab. Janganlah kita lupa ketika pergumulan kita selesai. Ada tipe-tipe jemaat itu namanya jemaat butuh mujizat doang gitu ya. Dia hanya ingat hamba Tuhan ketika lagi pergumulannya banyak, lalu ketika Tuhan jawab doanya, tiba-tiba dia ngilang gitu. Alasannya sibuk kerja, karirnya lagi bagus, lagi banyak job, terutama hari Minggu gitu ya. Saya sedih melihat hal itu. Dan saya dengan sabar menunggu, saya tunggu waktunya Tuhan beri kamu pencobaan dan datang ke gereja untuk minta didoakan. Loh iya. Karena yang Tuhan mau Bapak Ibu, kita itu dekat dengan Dia. Punya masalah, enggak punya masalah, punya keinginan, enggak punya keinginan, ya tetap dekat sama Tuhan. Itu Bapaknya kita. Dia yang mengerti semua yang kita perlukan, Dia yang mengerti masa depan kita. Apa susahnya sih bilang terima kasih Mang Nabal ini ya. Kita seringkali lupa mengapresiasi kebaikan orang lain. Bapak Ibu ada dua kata yang sering kita sepelekan, tapi bermakna. Terima kasih. Orang itu ya, kalau perbuatan baiknya itu diapresiasi, orang senang. Dan dia akan berbuat baik lebih banyak lagi. Kita seringkali lupa menghargai jasa orang lain, kebaikan orang lain. Janganlah kita menjadi seperti 9 orang kusta yang lupa berterima kasih. Ayat 17. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang apa? Yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Bapak Ibu Alkitab mencatat orang yang tidak bisa diajak bicara itu orang dursila. Ini yang ngomong Alkitab bukan saya. Orang yang keras kepala. Merasa diri paling benar, merasa diri udah rohani ya, udah bijak, merasa diri udah pinter, bebal. Ngomong-ngomong soal bebal, bangsa Israel itu dari Mesir pergi ke padang gurun lalu ke tanah Kanaan. Dalam perjalanannya itu memakan waktu 40 tahun seperti yang Abuna ajarkan. 40 tahun Bapak Ibu itu lama sekali. Padahal dalam dunia modern, kalau naik bus itu ditempuh dalam waktu 8 jam saja. Betapa kebebalan, kekerasan hati bangsa Israel itu yang membuat mereka berputar-putar dalam masalah. Karena mereka orang-orang dursila, bangsa Israel yang dipimpin Musa, mereka itu keras kepala, lalu dihukum Tuhan, mereka bertobat, nangis-nangis minta ampun, masalahnya diambil, berdosa lagi. Berdosa lagi, Tuhan kirim pencobaan, Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain mengalahkan mereka, mereka nangis-nangis, mereka bertobat, musuhnya dikalahkan, pencobaannya diambil, berdosa lagi. Itu seperti itu kelakuan bangsa Israel ya. Ada istilah DTD, dosa tobat dosa. Itulah kebebalan hatinya yang membuat mereka berputar-putar dalam masalah dan tidak pernah mengalami terobosan. Tuhan selalu menghukum mereka. Pemain musik dan singers maju ke depan, Bapak Ibu tahu apa akhir dari kisah ini. Daud ingin membinasakan Nabal dan seisi rumahnya. Lalu istrinya, karena dia adalah orang yang bijaksana, dia datang kepada Daud. Dia menyiapkan makanan dalam jumlah banyak, bahkan lebih dari yang diminta. Dia sujud menyembah sampai kepalanya itu menyentuh tanah. Sujud menyembah, merendahkan diri.
seorang istri konglomerat, seorang istri kaya raya, punya segalanya, punya banyak karyawan, ditakuti orang, disegani orang, tapi dia merendahkan egonya. Dan lihat apa yang terjadi, Daud tidak jadi membunuh Nabal. Ketika Abigail minta maaf kepada Daud atas kelakuan suaminya dengan rendah hati, itulah yang menggagalkan rencana pembantaian Daud. Ketika istrinya berkorban, apa yang Nabal lakukan? Ayat 36 sampai 38. Saya bacakan saja. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal itu bukan raja, tapi ketika dikatakan mengadakan perjamuan pesta seperti raja-raja, karena dia kepalanya besar, dia merasa dia raja, Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. 37. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ayat 38 kita baca sama-sama. Saya mau kita semua membaca sama-sama. Ini ending dari kisah ini. 1, 2, 3. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Bapak Ibu, Nabal punya segalanya. Tapi karena egonya, Nabal tidak bisa menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan. Dia kaya raya, harta melimpah. Semua orang takut sama dia, tapi akhirnya dia mati, dihukum oleh tangan Tuhan itu sendiri. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa Tuhan, Bapak Ibu, tidak pernah mau menghukum kita. Tuhan tidak pernah mau kita mengalami kegagalan. Tuhan tidak pernah mau kita mengalami yang namanya kehancuran hidup. Tuhan tidak mau kita sakit. Tuhan tidak mau kita hidup dalam hukuman, dalam putar-putaran padang gurun. Apa yang Tuhan mau? What is God's will? Dia mau agar kita anak-anaknya bahagia. Menikmati Jerusalem blessing, berkat tanah suci. Tuhan mau agar kita berhasil dalam hidup, berprestasi. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau agar kita hidup mengandalkan Dia, takut akan Dia, dan hidup sesuai firman-Nya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita sehat, dan bahkan Tuhan mau ketika kita kembali kepadanya di surga, menikmati hidup kekal dalam kerajaan-Nya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang menentukan nasib Nabal? Dia sendiri. Siapa yang menentukan masa depan kita? Siapa yang menentukan apakah di masa depan akan datang masalah atau akan datang kebaikan? Jawabannya adalah sikap hati kita sendiri. Seringkali ego, keinginan untuk itulah yang menghancurkan hidup kita. Egomu itu yang Tuhan gak suka. Egomu membuatmu jauh dari Tuhan karena kamu merasa kamu bisa. Kita lupa bahwa tubuh ini fana, tubuh ini butuh Tuhan. Dan memang hanya Tuhan yang bisa membuat kita tetap hidup. Kesimpulannya, ego keeps Nabal away from God's will. Yang artinya ego yang dimiliki Nabal, ini yang membuat dia jauh dari rancangan Tuhan. Ego membuat Nabal tidak bisa menikmati berkat Tuhan di hidupnya. Ego membuat Nabal tidak bisa menjadi orang yang baik, tidak bisa menjadi saluran berkatnya karena ego. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman pagi hari ini.
kita mau berkata, Tuhan ampuni kami yang selama ini kami punya ego yang begitu tinggi. Ego yang lebih besar dari rasa cinta kami kepada Engkau.